Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Nasution dengan NIM 1203832 dari Prodi Desain Komunikasi Visual TPB 56. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang dua program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir pengantar komputer dan software 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai matkul matematika, yaitu tentang persamaan linear dua variabel. Latar belakang saya membuat ini adalah untuk memudahkan user dalam mencari sistem persamaan dua variabel yang sederhana. Mari kita cek. Langsung ke flowchartnya. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat integer array untuk mendeklarasikan variabel-variabel, yaitu variabel P, Q, dan R. Selanjutnya di sini ada real hash sebagai pengganti float yang dilanjutkan oleh string ya dengan menggunakan perulangan while. Lalu ada outputan, yaitu mencari persamaan linear dengan bentuk dan diikuti dengan keluarnya P1 tambah Q1 sama dengan R1 dan dilanjutkan dengan keluar juga P2 tambah Q2 sama dengan R2. Lalu integer i di sini menjadi syarat perulangan untuk perulangan for. Pada perulangan for ini kita menemukan i sama dengan 0 hingga 1. Ini disebabkan karena indeksnya hanya 1. Kemudian di sini user diminta untuk menginput data, yaitu data P, Q, dan R, sehingga sistem persamaan pertama menjadi data yang diinput oleh user tersebut dan dilanjutkan oleh P indeks 0 sama dengan P indeks 1 dan Q indeks 0 sama dengan Q indeks 1. Jika benar, hasil P sama dengan 0 dan hasil Q sama dengan 0. Namun jika salah, akan menuju ke bagan berikutnya, yaitu P indeks 0 sama dengan P indeks 1. Dan jika benar, hasil Q sama dengan Q indeks 0 kurang 1, hasil R sama dengan R indeks 0 kurang R1, hasil Q sama dengan hasil R per hasil Q, tem sama dengan hasil Q dikali Q indeks 0, hasil P sama dengan R indeks 0 dikurang tem, dan hasil P sama dengan hasil P per P indeks 0. Namun jika salah, kita akan melaju ke Q indeks 0 sama dengan Q indeks 1 seperti pada bagan tersebut. Lalu akan keluar outputan jawaban benar dan akan keluar hasil nilai P sama dengan hasil P, dan jika benar juga akan keluar nilai Q. Dan selanjutnya kita akan diminta diberi pertanyaan apakah kita akan melanjutkan perhitungan atau tidak. Jika kita menginput ya, maka akan kembali dari awal seperti yang tadi. Langsung saja kita ke demo percobaan. Seperti yang kita lihat, langsung kita diminta untuk menginput P0. Kita akan mempunyai dengan nilai 2, Q0 sama dengan 3, R0 sama dengan 4. Nilai P1 sama dengan 1, nilai Q1 sama dengan 2, nilai R1 sama dengan 4. Nah, seperti yang kita lihat,
sehingga persamaan tersebut menjadi 2P tambah 3R sama dengan 4, 1P tambah 2R sama dengan 4, dan jawabannya adalah nilai P sama dengan 6 dan nilai Q adalah sama dengan 2. Jika kita ingin melanjutkan, maka kita harus mengetik ya, lalu menekan enter. Kemudian seperti semula, kita disuruh untuk menginputkan nilai P0 kita seperti berikut: Q0, R0, lalu diikuti dengan P1, Q1, dan R1. Maka hasilnya seperti ini. Jika kita tidak memerlukan perhitungan nilai, kita bisa menyelesaikan perhitungan dengan mengetik tidak pada demo percobaan lalu menekan enter, dan demo percobaannya pasti selesai. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bahasa pemrograman program yang pertama. Seperti biasa, kita masukkan include your stream, include string, include string, include cstdlib, dan include match untuk perhitungan matematikanya. Lalu dilanjutkan dengan using namespace std untuk mempersingkat bahasa pemrogramannya, dan dilanjutkan dengan in main untuk mendeklarasikan variabel-variabel tersebut, yaitu P, Q, dan R. Pada baris ke-20 kita telah menemukan percabangan do, yaitu code untuk mencari persamaan linear dengan bentuk P1 tambah Q1 sama R1 dan P2 sama dengan Q2, P2 tambah Q2 sama R2, yang dilanjutkan dengan percabangan for, yaitu I sama dengan 0 dan I sampai hingga 1. Di sini kita melihat ada code, yaitu kita disuruh untuk menginput nilai P, Q, dan R, dan sehingga sistem persamaan pertama menjadi hasil yang diinput oleh user. Selanjutnya kita melihat percabangan if dan else. Pada percabangan berikut, jika hasilnya benar, maka hasil P dan Q akan menjadi 0. Namun jika salah, akan dilanjutkan dengan P indeks 0 sama dengan P indeks 1. Namun jika benar, akan datang hasil seperti berikut. Namun jika tetap salah, akan keluar Q indeks 0 sama dengan Q indeks 1, seperti pada bahasa pemrograman tersebut. Dan dilanjutkan dengan perulangan if yang tadi, percabangan if yang tadi. Jika benar, akan keluar jawabannya, yaitu nilai P dan nilai Q. Dan juga kita akan ditanyakan apakah kita ingin melanjutkan perhitungan atau tidak. Jika kita ingin melanjutkan perhitungan, kita mengetik ya, dan jika kita mengetik tidak, maka perhitungan programnya akan selesai. Mari, seperti yang kita lihat pada demo pemrograman berikut. Kita memasukkan nilai P0 sama dengan 2, Q0 sama dengan 3, R0 sama dengan 4. Dan kita masukkan nilai P1 sama dengan 1, nilai Q1 sama dengan 2, dan nilai R1 sama dengan 4. Maka hasil dari sistem persamaan pertama menjadi 2P tambah 3R sama dengan 4, dan 1P tambah 2R sama dengan 4. Jadi jawaban dari pernyataan tersebut adalah nilai P sama dengan 6 dan nilai Q sama dengan 2. Jika kita ingin melanjutkannya, kita bisa mengetik ya, dan akan menjadi seperti semula. Programnya akan menjadi seperti semula dan mengharuskan user untuk menginput data selanjutnya.
yaitu kita akan menginput data P sama dengan 4, Q sama dengan 3, R0 sama dengan 2, jalankan dengan P1 sama dengan 3, Q1 sama dengan 2, dan R1 sama dengan 4, sehingga hasil dari sistem persamaan tersebut menjadi 4P tambah 3R sama dengan 2, dan 3P tambah 2R sama dengan 4. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah nilai P sama dengan 4,8 dan nilai Q sama dengan min 1,6. Jika kita ingin menyelesaikan perhitungan program matematika tersebut, kita bisa mengetik tidak dan program akan berhenti. Program yang kedua ini saya mengambilnya dari mata kuliah kimia, yaitu menentukan tekanan osmosis. Mari kita lihat. Langsung saja kita ke flowchartnya. Pertama yang kita lihat adalah string ulang. String ulang di sini berfungsi untuk syarat perulangan yang dilakukan dengan do while, yaitu string high. Kita sebagai user diminta untuk mengetik high. Pada flowchart di bawah ini kita menemukan percabangan if, yaitu high sama dengan high. Jika kita salah menuliskan high, maka akan keluar inputan ketikan high lagi. Namun jika kita benar mengetik high, maka kita akan langsung ke integer n dan diminta untuk memasukkan banyak data n, yang dilanjutkan dengan real array sebagai deklarasi variabel m, t, osmosis, dan r. Integer i di sini adalah syarat untuk melakukan percabangan perulangan for, yaitu dengan i sama dengan 0 hingga n min 1, yang dilanjutkan dengan outputan data, dan kita disuruh untuk memasukkan konsentrasi larutan, yaitu menginput M dan T sebagai suhu, dan di sini R-nya sudah ditetapkan yaitu 0,082 seperti rumus osmosis tersebut, yaitu osmosis atau I sama dengan R kali M kali T, dan dilanjutkan kepada perulangan for yang kedua, yaitu dengan keluaran data yang sudah diinput dan konsentrasi larutan sebesar M indeks I dan suhu sebesar T, dan juga akan keluar tekanan osmosis adalah sebagai berikut. Ya, tekanan tersebut adalah merupakan hasil. Namun jika kita ingin mengulangnya kembali, kita bisa mengetik ya, dan program akan kembali seperti semula. Namun jika kita tidak ingin mengulanginya lagi, kita bisa mengetik tidak. Langsung saja kita ke demo programnya. Yang pertama kita ketikkan high, lalu kita diminta untuk memasukkan banyak data. Pada kesempatan kali ini kita akan memasukkan 4 pada teks 1, dan masukkan konsentrasi larutannya kita akan masukkan 2. Kita akan masukkan suhu sebesar 25 Kelvin. Dan untuk data yang kedua kita akan memasukkan 4 konsentrasi larutan dan suhu adalah 45. Untuk data yang ketiga kita akan memasukkan konsentrasi larutannya adalah 2 dan suhunya adalah 30. Dan untuk data yang keempat kita akan masukkan konsentrasi larutan yaitu 3 dan suhu adalah 20. Dan datanya langsung dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk data yang pertama, konsentrasi larutan sebesar 2, suhu sebesar 25, tekanan osmosisnya adalah 4,1. Untuk data yang kedua, konsentrasi larutannya sebesar 4,
dan suhu sebesar 45, maka tekanan osmosisnya adalah 14,76. Pada data ketiga, konsentrasi larutannya sebesar 2 dan suhu sebesar 30, maka tekanan osmosisnya adalah 4,92. Pada data keempat, konsentrasi larutannya sebesar 3, suhunya sebesar 20, maka tekanan osmosisnya adalah 4,92. Jika kita ingin mengulanginya lagi, kita bisa mengetik ya, maka program akan terulang kembali. Kita akan mengikuti program seperti semula, yaitu kita mengetikkan hi dan kita diminta untuk memasukkan banyak data. Pada kesempatan kali ini kita cukup memasukkan 2 data saja. Data yang pertama, masukkan konsentrasi larutan. Kita akan memasukkan konsentrasi larutannya sebesar 4 dan suhunya sebesar 30. Untuk data yang kedua, kita akan memasukkan konsentrasi larutannya sebesar 5 dan kita akan memasukkan suhu sebesar 45. Maka dari itu kita akan menemukan hasil. Untuk data yang pertama, konsentrasi larutannya sebesar 4, suhu sebesar 30, maka tekanan osmosisnya adalah 9,84. Untuk data yang kedua, konsentrasi larutan sebesar 5, suhu sebesar 45, maka tekanan osmosisnya adalah 18,45. Jika kita tidak ingin mengulangi programnya lagi, maka kita bisa mengetikkan tidak untuk mengakhiri programnya seperti berikut. Maka programnya akan selesai. Ya, baiklah, kita lanjutkan dengan bahasa pemrograman program yang kedua, yaitu bahasa pemrograman tekanan osmosis. Seperti biasanya, ada include stream out, include iostream, include stream, include string, include JSTDelete, dan include cmage untuk perhitungan matematikanya. Dan kita masih menggunakan using namespace std untuk memperpendek bahasa pemrograman. Dan dilanjutkan pada baris ke-14 ada intemen, yaitu string ulang untuk mengulangi sebagai syarat perulangan program. Dan percabangan do, yaitu string hi, dan kita disuruh untuk memasukkan kalimat hi untuk melanjutkan program. Dan pada integer n di sini kita diminta untuk memasukkan banyaknya data. Kita bebas masukkan berapa saja data yang kita inginkan. Lalu dilanjutkan dengan integer i, yaitu kita diminta untuk memasukkan data dari konsentrasi larutan dan memasukkan suhu. Namun R pada program kali ini telah ditentukan atau telah ditetapkan, yaitu 0,082 dengan rumus tekanan osmosis, yaitu R kali M kali T. Nah, dan pada for yang kedua, pada percabangan for yang kedua ini, di sini adalah kita sudah dapat melihat hasil dari data yang pertama, hasil dari konsentrasi larutan, hasil dari besarnya suhu, dan hasil dari tekanan osmosis itu sendiri. Dan jika kita ingin mengulanginya, pada baris ke-48 ada code. Kita bisa mengetik ya untuk mengulangi, dan kita juga bisa mengetik tidak jika kita tidak ingin mengulangi program tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke demo program. Kita akan diminta untuk memasukkan kalimat hi. Kita masukkan kalimat hi terlebih dahulu, dan kita ditanya berapa banyak kita akan masukkan data. Untuk kesempatan kali ini kita memasukkan sebanyak 3 data saja. Data yang pertama, kita diminta memasukkan berapa konsentrasi larutannya, yaitu konsentrasi larutan sebanyak 3, suhunya 30. Dan data yang kedua, kita diminta untuk memasukkan konsentrasi
larutannya yaitu sebesar 2 dan suhu sebesar 16. Pada data yang ketiga, kita juga masih diminta memasukkan konsentrasi larutan. Kita akan masukkan konsentrasi larutannya yaitu 4 dan suhunya adalah 50. Maka kita akan tahu hasil konsentrasi larutan dari data pertama dan data ketiga, yaitu pada data pertama konsentrasi larutannya sebesar 3, suhu sebesar 30, maka tekanan osmosisnya adalah 7,38. Pada data yang kedua, yang memiliki konsentrasi larutan sebesar 2, suhunya sebesar 16, maka kita akan mendapatkan tekanan osmosisnya adalah 2,624. Dan data yang ketiga, konsentrasi larutannya sebesar 4 dan suhunya sebesar 50, maka tekanan osmosisnya adalah 16,4. Dan kita akan ditanya apa kita masih ingin mengulangi programnya atau tidak. Jika kita ingin mengulanginya, kita bisa mengetik ya untuk mengulangi program seperti yang tadi, dan kita akan mengulanginya. Pada kesempatan yang kedua ini kita cukup memasukkan satu data saja. Untuk data yang pertama yaitu sebesar konsentrasi larutan sebesar misalnya 12 dan suhu sebesar 120 derajat, maka tekanan osmosis yang kita dapatkan adalah 118,08. Jika kita tidak ingin mengulanginya, kita bisa mengetik tidak dan program akan selesai.